Amerika, Rusia, dan Tiongkok semuanya lari. 90 juta warga Iran yang dibombardir menerima guncangan yang begitu besar hingga membuat mereka terbalik. Tiongkok, yang telah menguras minyak Iran selama 25 tahun, melarikan diri sambil memegang kontrak, dan Rusia, sekutu militer selama 40 tahun, bahkan tidak menjawab telepon. Namun, pada saat semua kekuatan besar dunia membelakangi, hanya satu negara yang bergerak dalam waktu hanya 2 jam. Pengakuan mengejutkan dari Duta Besar Iran yang telah tinggal di Jakarta selama 7 tahun dan menyaksikan semuanya. Seluruh kisahnya kini kami ungkapkan. Saya yang telah menjalani hidup panjang selama 58 tahun, hanya pernah sekali merasakan pengalaman di mana jantung saya terasa berhenti mendengar dering telepon. Pertama kali adalah 32 tahun yang lalu, pada dini hari, ketika saya mendengar berita kematian ayah saya, dan kedua kalinya, tepatnya pada malam itu, di kediaman Duta Besar Iran yang terletak di Jakarta Selatan, ibu kota Indonesia, di kamar tidur saya, pada malam itu, saya mendengar dering telepon paling mengerikan dan kejam sepanjang hidup saya. Nama saya Farid Arash, seorang diplomat sejati hingga ke tulang sumsum, yang telah menghabiskan 7 tahun di kediaman Duta Besar di Jakarta Selatan sebagai Duta Besar Iran yang dikirim oleh Republik Islam Iran ke Indonesia. Hari ini, saya terpaksa menggunakan nama samaran untuk mengungkapkan pengakuan yang paling memalukan dan menyedihkan dalam 32 tahun karier diplomatik saya. Hari itu adalah malam musim hujan yang dingin dan gelap di Jakarta, di mana angin bertiup kencang dan menusuk. Jarum jam menunjukkan pukul 02.47 dini hari. Saya sedang tertidur, lelap di kamar tidur, di lantai 2 kediaman Duta Besar, memeluk selimut. Di balik gang sepi, di Jakarta Selatan, pemandangan kota Jakarta yang gemerlap malam tampak samar-samar terpantul di jendela kaca. Di ruang tamu, aroma teh Persia kaya, safron yang diseduh istri saya sore hari masih tercium samar. Namun, tepat pada saat itulah, telepon keamanan khusus diplomatik yang diletakkan di samping bantal saya berdering nyaring, seolah-olah sebuah bom meledak, dengan suara yang menusuk telinga. Sebagai seorang diplomat yang telah hidup selama 32 tahun, saya secara naluriah dan tanpa ragu sedetik pun tahu arti dari dering telepon pada dini hari ini hingga ke tulang sumsum. Telepon ini adalah saluran yang hanya terhubung ke jaringan komunikasi darurat tingkat pertama, rahasia tertinggi Kementerian Luar Negeri di negara asal saya. Selama 32 tahun yang panjang, telepon ini hanya berdering pada dini hari sebanyak 3 kali. Dan ketiga kalinya itu selalu merupakan berita mengerikan, entah seseorang meninggal atau perang dimulai. Saya menggenggam gagang telepon dengan tangan gemetar. Dari seberang gagang telepon, terdengar suara gemetar dan mendesak dari Direktur Biro Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri di Teheran. Duta Besar, segera bangun. Negara kita diserang. Serangan udara besar-besaran oleh Amerika dan pasukan koalisi Barat telah dimulai sejak 3 jam yang lalu. Fasilitas nuklir dan pangkalan militer di utara Teheran menjadi sasaran utama, dan saat ini, 70% jaringan listrik telah hancur. Jaringan komunikasi juga terputus lebih dari 90%. Pada saat saya mendengar kata-kata itu, seluruh darah dalam tubuh saya terasa membeku dari ujung kaki, diliputi ketakutan yang ekstrem. Jantung saya berdetak gila-gilaan, seolah-olah akan memecah tulang rusuk dan melompat keluar. Gagang telepon di tangan saya terasa licin karena keringat dan hampir jatuh. Saya nyaris tidak bisa melontarkan pertanyaan paling mendesak. Bagaimana dengan pusat kota Teheran? Bagaimana dengan korban sipil? Apakah keluarga saya baik-baik saja? Di seberang gagang telepon, keheningan yang menyesakkan berlangsung sesaat. Keheningan singkat itu terasa panjang dan kejam bagi saya, seperti 100 tahun. Akhirnya, Direktur Biro Timur Tengah menjawab dengan suara yang sangat lemah dan gemetar.
Komunikasi di dalam kota Teheran terputus total, dan tidak mungkin untuk mengetahui situasi di daerah sipil. Keadaan keluarga duta besar juga belum dapat dikonfirmasi saat ini. Mohon maaf, tangan saya yang memegang gagang telepon tidak berhenti gemetar. Ibu tua istri saya, adik perempuan saya, dan putri kecil adik perempuan saya, keluarga saya, yang bisa dibilang adalah jantung hati saya, terjebak di tengah neraka yang dihujani bom. Kata-kata tidak bisa dikonfirmasi, apakah mereka hidup atau mati, terasa seperti palu raksasa yang menghantam dada saya, hingga hancur berkeping-keping. Saya meletakkan telepon, melompat dari tempat tidur seperti orang gila, dan berlari ke ruang tamu. Saat saya menyalakan televisi, layar yang terbentang di depan mata saya adalah neraka itu sendiri, yang sama sekali tidak bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Saluran berita utama dunia serentak menayangkan rekaman yang sama. Jalan-jalan indah Teheran yang saya lewati setiap pagi saat pergi bekerja hingga 7 tahun yang lalu, kini terbakar dalam kobar. Rudal-rudal menghujani. Dari langit seperti hujan, dan bangunan-bangunan megah runtuh, seperti kotak kertas. Di layar, terlihat warga sipil yang terluka berlarian, sambil memeluk anak-anak mereka, menangis dan berteriak secara real-time. Saya ambruk di sofa. Dan sambil menatap layar televisi, saya berulang kali memukul dada dengan tinju. Saya tidak pernah merasakan bahwa gelar diplomat atau profesi ini begitu tak berdaya dan tidak berguna seperti selembar kertas robek di dunia. Seperti pada saat ini, karena ketika tanah air saya terbakar, ketika keluarga saya mungkin sedang sekarat, saya hanya bisa duduk di ruang tamu hangat di Jakarta, di sisi lain bumi, menonton televisi. Saya mengertakkan gigi dan berdiri dari tempat itu. Satu-satunya hukum kelangsungan hidup yang saya pelajari dalam 32 tahun karir diplomatik saya terlintas di kepala saya seperti kilat. Berpeganglah pada kekuatan besar. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan kita. Saya adalah seorang diplomat senior yang berpengalaman dan berhati dingin, yang telah mengarungi 48 negara di dunia selama 32 tahun dan bertahan hidup di medan perang diplomasi. Prinsip pertama diplomasi yang saya kuasai hingga ke tulang sumsum selama 32 tahun sangatlah sederhana dan kejam. Jika terjadi krisis, berpeganglah pada kekuatan besar. Hanya kekuatan besar yang memegang dolar yang dapat menentukan nasib negara-negara kecil. Ini adalah hukum mutlak diplomasi yang tidak pernah saya ragukan sepanjang hidup saya. Pada dini hari itu, setelah pukul 3, saya segera mulai menelepon para duta besar negara-negara besar yang berkedudukan di Jakarta. Yang pertama mengangkat telepon adalah Duta Besar Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang selama 25 tahun terakhir telah menguras 1,8 juta barel minyak mentah dari Iran setiap hari, meraup keuntungan besar hingga 45 miliar dolar AS per tahun. Tanpa minyak hitam kami, separuh pabrik di Tiongkok akan berhenti, dan lampu-lampu kota akan padam. Begitulah keyakinan kuat kami bahwa kami adalah eksistensi yang sangat diperlukan bagi Tiongkok, seperti urat nadi. Setelah telepon berdering 7 kali, akhirnya Duta Besar Tiongkok mengangkat gagang telepon. Dengan suara mendesak, saya menjelaskan situasinya dan meminta bantuan segera dari pemerintah Tiongkok serta pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, suara Duta Besar Tiongkok yang terdengar dari seberang gagang telepon sangat berbeda dari yang saya bayangkan, seperti langit dan bumi. Itu adalah nada bicara yang dingin, kering, dan formal, seolah-olah mendengar kabar kebakaran di rumah tetangga, tanpa tergesa-gesa, kekhawatiran, atau kemarahan. Bapak Aras, saya memahami situasinya dengan baik. Namun, saat ini kami di Beijing juga berada dalam situasi yang sangat kompleks. Kami harus mempertimbangkan hubungan dengan Amerika, dan pertemuan Dewan Keamanan PBB akan membutuhkan sedikit waktu. Untuk saat ini, saya akan melaporkan ke negara asal, tetapi lebih baik tidak terlalu berharap. Saya tidak percaya telinga saya.
Sebuah negara yang telah menguras 45 miliar dolar AS minyak dari tanah kami selama 25 tahun, pada saat bom menghujani kepala rakyat kami, hanya bisa mengatakan, jangan berharap, saya mati-matian menelan kemarahan yang membuncah dan bertanya satu hal lagi. Setidaknya, bisakah Anda memajukan rancangan resolusi gencatan senjata segera di Dewan Keamanan PBB? Bukankah negara Anda adalah anggota tetap Dewan Keamanan? Di seberang gagang telepon, Duta Besar Tiongkok berdeham pelan, lalu menambahkan satu kata dengan suara yang sangat rendah dan hina. Bapak Aras, sejujurnya, saat ini menentang Amerika tidak ada gunanya bagi kami. Anda seorang diplomat, Anda pasti mengerti. Telepon terputus. Saya tetap beku di tempat sejenak, menggenggam gagang telepon. Tidak ada gunanya. Itu adalah momen ketika esensi sejati negara raksasa itu, yang selama 25 tahun meneriakkan kekuatan besar sambil mengangkut minyak kami, diringkas dalam 4 kata. Tidak ada gunanya. Karena tidak ada gunanya yang remeh itu, 90 juta nyawa rakyat kami sama saja dengan selembar kertas usang. Namun, saya tidak menyerah. Jika Tiongkok tidak bisa, bukankah ada Rusia? Rusia adalah negara yang selama 40 tahun terakhir telah menjual senjata senilai 35 miliar dolar AS kepada kami, Iran, dan dengan bangga berteriak kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah sekutu militer yang terikat darah. Itu adalah negara adidaya yang berjanji akan mendukung kami ketika kami menderita di bawah tekanan Amerika. Saya menekan nomor duta besar Rusia. Telepon berdering. 1 kali, 2 kali, 5 kali, tidak ada yang mengangkat. Saya menelepon lagi, hingga berdering 15 kali, tidak ada yang mengangkat. Saat saya menelepon untuk ketiga kalinya, dari seberang gagang telepon, hanya terdengar nada sinyal yang dingin dan mekanis. Tut, tut, yang berulang tanpa henti. Ini berarti Rusia, yang selama 40 tahun disebut sebagai sekutu militer, bahkan tidak menjawab telepon. Saya bersandar ke dinding dan menatap langit-langit. Cat putih di langit-langit seolah mengejek saya. Benar, Amerika adalah pihak yang membombardir kami. Jadi kami bahkan tidak bisa berharap. Tiongkok sibuk menghitung keuntungan. Rusia bahkan tidak mengangkat telepon. Kalau begitu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi besar yang dengan angkuh mengatakan akan menjaga perdamaian umat manusia itu adalah harapan terakhir. Namun, laporan cepat yang saya terima dari Kementerian Luar Negeri 1 jam, kemudian adalah berita tragis yang seolah memutuskan tali harapan terakhir saya dengan pisau. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, rancangan resolusi gencatan senjata Iran diajukan, tetapi Amerika menggunakan hak vetonya, dan resolusi tersebut ditolak. Alasan penggunaan hak veto Amerika hanya 1 poin. Operasi militer akan dilanjutkan hingga netralisasi total fasilitas nuklir Iran dikonfirmasi. Negara yang menghujani bom ke kepala 90 juta warganya sendiri, menolak gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB, dan Tiongkok serta Rusia, yang seharusnya menghentikan penolakan kejam itu, tidak menggerakkan jari pun dan tetap bungkam. Pada saat itu, saya menghadapi kebenaran paling menyedihkan dalam 32 tahun karir diplomatik saya dengan seluruh tubuh. Bagi mereka, kami bukan manusia sejak awal, tanah yang menghasilkan minyak, dompet yang membeli senjata, pion dalam perebutan hegemoni mereka sendiri. Kehidupan 90 juta warga kami hanya bernilai sebesar itu bagi kekuatan besar yang agung ini. Pada saat itu, salah satu staf kedutaan berlari masuk dengan wajah pucat. Layar tablet yang disodorkannya sambil terengah-engah menampilkan laporan informasi yang baru saja diterima. Saat saya membaca kalimat pertama laporan itu, saya diliputi mual yang membuat perut saya terasa terbalik. Kedutaan Besar Tiongkok di Teheran, seluruh staf telah dievakuasi dalam waktu 6 jam sejak dimulainya pemboman.
Dikonfirmasi bahwa mereka memprioritaskan pengangkutan seluruh dokumen asli kontrak jangka panjang pasokan minyak mentah dengan pihak Iran. 47 staf lokal Iran tidak diberi pemberitahuan sebelumnya. Duta Besar Tiongkok dilaporkan mengatakan kepada pengawalnya sesaat sebelum evakuasi, Iran sudah tamat. Cukup pastikan dokumen kontrak aman. Kedutaan Besar Rusia juga menyelesaikan evakuasi darurat seluruh staf dalam waktu 8 jam sejak dimulainya pemboman. Kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh atase militer kedutaan kepada petugas keamanan lokal Iran adalah, "Kalian cari selamat sendiri." Saya membanting tablet ke meja dan menutupi wajah dengan kedua tangan. Tiongkok, yang telah menguras minyak kami selama 25 tahun, melarikan diri sambil memeluk kontrak alih-alih orang-orang. Rusia, yang selama 40 tahun menjadi sekutu militer, mengucapkan kata-kata cari selamat sendiri kepada petugas keamanan dan menghilang seperti tikus yang menciutkan ekornya. Inilah kekuatan besar. Inilah wajah asli kekuatan besar yang saya diajari untuk berpegang teguh padanya sepanjang hidup saya selama 32 tahun. Saya duduk sendirian di kantor kedutaan yang sepi, diliputi perasaan tidak berdaya, dan menatap kosong ke langit-langit. Angin dingin musim hujan di Jakarta menerobos celah jendela, menusuk punggung saya hingga terasa beku. Di balik bukit Jakarta Selatan, lampu-lampu gemerlap Jakarta bersinar seolah tidak terjadi apa-apa. Tanah air saya terbakar, tetapi Jakarta begitu damai. Kontras yang mencolok itu menusuk jantung saya seperti pisau dengan kejam. Tidak ada lagi tempat untuk berpegang, tidak ada. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Saya setengah tergeletak di sofa di kantor kedutaan, hanya menatap kosong layar televisi. Di layar, tanah air saya masih terus terbakar. Sebagai seorang diplomat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Gelar diplomat yang gemerlap pada saat itu tidak lebih dari cangkang kosong yang lebih tidak berharga daripada sampah. Semua kekuatan besar membelakangi kami. Perserikatan bangsa-bangsa bahkan tidak menjadi harimau kertas. Dan saya adalah manusia paling tak berdaya dan menyedihkan di dunia, yang hanya bisa menonton di televisi bagaimana warga tanah air saya sekarat di ruangan hangat di Jakarta. Tepat pada saat itulah, telepon diplomatik umum yang diletakkan di atas meja berdering. Awalnya, saya mengira itu adalah dering telepon yang salah. Mungkin itu hanya telepon ucapan simpati formal dari negara lain. Kami menyampaikan keprihatinan. Kami memantau situasi. Harap hubungi jika ada yang dibutuhkan. Saya sama sekali tidak ingin mendengar lagi kata-kata diplomatik kosong dan klise yang membuat saya mual, yang telah saya dengar berulang kali selama 32 tahun. Namun, rasa kewajiban sebagai duta besar secara paksa menggerakkan tangan saya mengangkat gagang telepon. Dan pada saat saya mendengar suara yang mengalir dari seberang gagang telepon, saya merasakan kejutan aneh. Seperti sengatan listrik mengalir ke seluruh tubuh. Suara itu bukan dalam bahasa Inggris, atau Arab, atau Rusia. Itu adalah bahasa yang paling akrab di telinga saya. Selama 7 tahun terakhir, bahasa yang lembut namun jelas itu bahasa Indonesia. Saya Budi Santoso, Sekretaris Pertama Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saya mohon maaf menghubungi Anda secara tiba-tiba pada jam seperti ini. Duta Besar, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Keamanan Duta Besar adalah yang paling saya khawatirkan, jadi saya menelepon lebih dulu. Saya sesaat tidak percaya telinga saya. Apakah Anda baik-baik saja sekarang? Keamanan Duta Besar adalah yang paling saya khawatirkan. Kata-kata yang baru saja saya dengar dari Duta Besar Tiongkok adalah tidak ada gunanya. Rusia bahkan tidak mengangkat telepon. Namun, Sekretaris Kementerian Luar Negeri, negara Indonesia ini sendiri, menelepon pada pukul 5 pagi untuk menanyakan keselamatan saya. Apakah ada minyak antara Iran dan Indonesia? Apakah ada aliansi militer? Apakah ada hak veto di Dewan Keamanan PBB? Tidak ada sama sekali. Indonesia bukanlah sekutu kekuatan besar kami, bukan pula teman militer kami. Dan sejujurnya, bahkan jika dilihat dari volume perdagangan,
itu hanyalah negara Asia Menengah yang tidak masuk dalam 5 besar. Namun, Sekretaris Kementerian Luar Negeri dari negara yang tidak memiliki hubungan apapun itu menelepon saya lebih dulu daripada Tiongkok, lebih dulu daripada Rusia, dan lebih dulu daripada kekuatan besar manapun di dunia, dan mengucapkan kata-kata, "Saya khawatir." Saya menyembunyikan kebingungan saya dan menjawab setenang mungkin, "Terima kasih Bapak Santoso, saya baik-baik saja, tetapi situasi di negara saya sangat serius." Tanpa sadar, saya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang saya pelajari dan kuasai selama 7 tahun tinggal di Jakarta. Pada saat itu, keluar dari mulut saya lebih alami daripada bahasa Inggris atau Persia. Kata-kata berikutnya dari Bapak Santoso semakin membingungkan saya. Duta besar, saya tidak hanya berbicara dengan kata-kata. Saya akan langsung datang ke kedutaan. Saya akan tiba dalam waktu 1 jam. Jika duta besar membutuhkan sesuatu, katakan saja, apapun. Setelah telepon terputus, saya tidak bisa meletakkan gagang telepon untuk beberapa saat. Dia akan datang langsung ke kedutaan pada pukul 5 pagi. Dalam 32 tahun karier diplomatik saya bersumpah, belum pernah sekalipun diplomat negara lain mengatakan akan datang langsung saat terjadi situasi krisis. Sebuah telepon, sebuah pernyataan, atau pengaturan jadwal pertemuan tingkat duta besar, itulah kenyataan diplomasi internasional yang dingin. Namun, pada saat itu, saya tidak menerima kata-kata sekretaris Indonesia itu sebagai 100% tulus. Sejujurnya saya akui, naluri diplomat saya yang sudah sangat berkarat, menganalisis bahkan telepon hangat itu dengan dingin. Mengapa Indonesia menunjukkan minat pada kami? Apakah ini perhitungan untuk meningkatkan kehadiran diplomatik di Timur Tengah dengan memanfaatkan situasi Iran? Atau ini langkah dari sudut pandang keamanan energi untuk mempersiapkan kenaikan tajam harga minyak mentah? Ini juga pada akhirnya adalah perhitungan keuntungan. Tidak ada kebaikan yang cuma-cuma di dunia ini. Prinsip pertama diplomasi yang telah menguasai saya selama 32 tahun bergema di kepala saya, semua tindakan diplomatik adalah pertukaran keuntungan. Kebaikan tanpa imbalan tidak ada. Sambil menunggu kunjungan Sekretaris Indonesia, saya sudah membuat daftar pertanyaan di kepala saya untuk membaca motif tersembunyinya. Apa yang dia inginkan? Peningkatan volume impor minyak dari Iran, hak untuk mendapatkan proyek rekonstruksi di Timur Tengah, atau suara Iran dibutuhkan di panggung internasional. Tepat 47 menit kemudian, bel pintu kedutaan berdering. Waktu belum menunjukkan pukul 6 pagi. Ketika staf membuka pintu, di jalanan dini hari musim hujan yang dingin dan berangin di Jakarta Selatan, berdiri Budi Santoso, Sekretaris Pertama Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan kerah mantelnya ditegakkan. Di kedua tangannya, tergenggam 2 kantong kertas hangat yang mengepulkan uap. Duta besar. Ini masih dini hari, jadi saya tidak bisa membawa banyak, tapi mari kita bicara sambil menikmati nasi uduk dan wedang jahe hangat. Saya pikir Anda mungkin belum sarapan. Saya menatap nasi uduk dan wedang jahe hangat yang mengepulkan uap itu dan sesaat kehilangan kata-kata. Duta Besar Tiongkok mengatakan tidak ada gunanya dan memutuskan telepon. Duta Besar Rusia bahkan tidak mengangkat telepon. Amerika menghujani bom ke kepala kami. Namun, Sekretaris Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tidak memiliki hubungan apapun ini datang sendiri pada dini hari dan menawarkan nasi uduk dan wedang jahe. Namun, pada saat itu pun, saya tidak merasa terharu. Tidak, saya mengertakkan gigi agar tidak terharu. Ini juga perhitungan. Pasti ada motif tersembunyi. Tidak ada nasi uduk yang cuma-cuma di dunia ini. Profesi diplomat selama 32 tahun yang seperti kutukan itu, dengan dinginnya menginjak-injak sesuatu yang hangat yang mulai tumbuh di dada saya. Namun, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu bahwa kehangatan samar yang saya coba tolak dengan mengertakkan gigi pada dini hari itu hanyalah benih pertama dari keajaiban raksasa
yang hanya dalam 72 jam kemudian akan membakar habis semua keyakinan 32 tahun karier diplomatik saya dan membuat saya berlutut dengan air mata setelah Bapak Santoso, Sekretaris Kementerian Luar Negeri Indonesia, meninggalkan kedutaan. Saya masih menatap kosong kantong nasi uduk yang ditinggalkannya. Kantong yang masih terasa hangat itu terasa aneh. Naluri diplomatik saya yang terkutuk selama 32 tahun membisikkan, itu bukan nasi uduk. Itu umpan. Dia pasti akan meminta imbalan. Saya sengaja tidak menyentuh nasi uduk itu. Karena menerima kebaikan tanpa imbalan berarti berutang, dan berutang berarti berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam negosiasi. Itulah aturan dingin diplomasi. Namun, yang benar-benar membuat saya marah dan tercengang bukan nasi uduk itu, melainkan laporan situasi tragis dari negara asal yang mengalir masuk hanya 3 jam kemudian. Saat menjelang siang, semua alat komunikasi di kedutaan mulai berdering gila-gilaan. Gambar dan foto yang dikirim dari Teheran melalui komunikasi satelit yang putus-putus dan nyaris tidak terhubung adalah kesengsaraan itu sendiri yang sama sekali tidak bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Gambar pertama, di dekat Istana Tua di utara Teheran, dari gedung apartemen yang separuh hancur akibat pemboman, muncul seorang gadis kecil yang seluruh tubuhnya berlumuran debu hitam. Sekitar 7 tahun usianya, di kedua lengannya terdapat luka akibat pecahan beton dan darah merah mengalir. Gadis itu terus-menerus berteriak memanggil sesuatu ke arah tumpukan puing yang runtuh. Karena kualitas suara yang buruk, awalnya saya tidak bisa mendengarnya. Tetapi ketika volume disetel maksimal, kata-kata yang berulang kali diucapkan dari mulut kecil itu terdengar jelas. Mama, dalam bahasa Persia. Itu berarti ibu. Ibunya terkubur di bawah puing-puing yang runtuh itu. Saya melihat layar, diliputi mual yang tak tertahankan, dan berlari ke toilet. Sambil memegangi wastafel dan muntah hampa yang hanya mengeluarkan asam lambung, saya teringat keponakan saya, putri adik perempuan saya, berusia 8 tahun ini. Komunikasi terputus, dan saya bahkan tidak bisa memastikan apakah dia hidup atau mati. Apakah dia sekarang seperti gadis di layar itu, memanggil ibunya di depan puing-puing. Hanya membayangkannya saja, sudah membuat jantung saya sakit seolah diremas tinju. Gambar kedua, bahkan lebih kejam. Di pusat kota Teheran, di jalan pasar yang dulunya paling ramai. Pasar yang penuh semangat telah berubah menjadi tumpukan puing tragis akibat pemboman. Dan di sana-sini di jalanan, korban luka tergeletak dan merintih. Namun, pemandangan yang terlihat di sudut video itu membuat saya terpaku di tempat seperti batu. Sebuah mobil lapis baja milik konsulat Tiongkok yang diparkir di pinggir jalan terlihat. Di balik kaca gelap pekat, terlihat jelas staf kedutaan besar Tiongkok sedang memuat lemari arsip besi yang berat ke dalam mobil. Mereka mengangkut lemari arsip itu sambil menginjak darah dan puing-puing warga Iran yang tergeletak dan berdarah, tepat di samping mereka. Saat saya melihat pemandangan itu, saya menggenggam kedua tangan saya erat-erat, seluruh tubuh saya gemetar. Saya tahu, sampai ke tulang, sumsum, apa yang ada di dalam lemari itu. Dokumen kontrak pasokan jangka panjang minyak di ladang minyak Iran Selatan kami. Dokumen asli perjanjian investasi bersama dengan perusahaan minyak. Memorandum tentang hak pengembangan pelabuhan. Itu adalah dokumen konsesi yang mereka peroleh dengan menguras minyak kami yang seperti darah selama 25 tahun. Mereka meninggalkan manusia dan melarikan diri sambil memeluk kertas usang. Mereka mengangkut sertifikat keuntungan mereka sendiri sambil menginjak darah rakyat kami yang sekarat. Gambar ketiga adalah adegan evakuasi Kedutaan Besar Rusia. Staf Kedutaan Besar Rusia yang memuat penuh barang bawaan di 3 truk militer raksasa dengan wajah penuh ketakutan buru-buru naik ke mobil. Dalam video, 2 petugas keamanan lokal Iran di depan gerbang utama kedutaan memohon sambil memegangi lengan staf Rusia bahwa jika kami tinggal di sini, kami akan mati.
Mereka memohon dengan putus asa. Namun, staf Rusia menepis tangan mereka dan menutup pintu. Saat truk berangkat, salah satu petugas keamanan terlihat mengejar truk dan akhirnya terjatuh ke tanah sambil menangis dan berteriak. Saya memukul meja dengan tinju. Dong, pena jatuh dan pena berserakan di lantai. Inilah wajah asli para bajingan Rusia itu yang selama 40 tahun berteriak-teriak sambil meludah bahwa mereka adalah sekutu militer. Bagi mereka, kami orang Iran tidak lebih dari kerikil yang diinjak saat mereka melarikan diri. Dan Amerika bahkan tidak layak dijelaskan lagi. Pihak yang menghujani bom ke kepala anak-anak kami itu di konferensi pers pemerintah berdiri di podium dan mengeluarkan pernyataan yang sangat memuakkan dan menjijikkan. Amerika sedang melakukan serangan presisi terbatas untuk menghilangkan ancaman nuklir Iran, dan kami melakukan yang terbaik untuk meminimalkan korban sipil. Meminimalkan korban sipil? Anak-anak berteriak memanggil ibu mereka di depan puing-puing, rumah sakit penuh dengan korban luka, dan darah menyebar hingga ke koridor. Apakah ini yang disebut minimal? Saya mati-matian menahan dorongan untuk melempar remote control ke televisi. Prinsip pertama, diplomasi saya yang selama 32 tahun saya pahat dalam tulang. Berpeganglah pada kekuatan besar. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan kita telah terbakar seperti kertas rapuh dan menjadi abu di hadapan kenyataan tragis ini. Tiongkok melarikan diri sambil memeluk kontrak, Rusia menginjak-injak petugas keamanan dan menghilang, dan Amerika menghujani bom sambil menyebarkan kebohongan minimal. Inilah kekuatan besar, inilah wujud asli kekuatan besar yang sepanjang hidup saya, selama ini, telah saya tunduk dan puji, serta mohon bantuannya. Saya duduk ambruk di sofa di kantor kedutaan yang sepi, dan sambil menatap langit-langit saya bergumam, saya bodoh karena hidup selama 32 tahun menundukkan kepala kepada mereka. Tidak, bukan bodoh, tapi saya adalah kaki tangan yang menjerumuskan rakyat saya ke neraka ini. Itu adalah hari kedua sejak pemboman dimulai. Di langit Jakarta, sinar matahari musim hujan yang cerah dan dingin bersinar, tetapi hati saya dipenuhi kegelapan yang lebih pekat daripada asap hitam Teheran. Para staf kedutaan berbaris di depan telepon, meneteskan air mata untuk memastikan keselamatan keluarga mereka di negara asal. Saya sendirian di kantor, mengertakkan gigi, sambil membaca laporan tragis yang terus mengalir masuk tanpa henti. Pada saat itu, salah satu staf komunikasi kedutaan tanpa mengetuk, membuka pintu dengan keras dan melompat masuk. Kedua matanya terbuka lebar, seolah akan pecah. Wajahnya pucat pasi, seperti seseorang yang menerima kejutan besar. Dengan tangan gemetar, dia menyodorkan tablet di depan saya. Duta besar. Lihat ini. Ini adalah video yang baru saja dikirim dari Teheran. Tetapi saya sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya mengambil tablet dan menekan tombol putar. Yang ditampilkan di layar adalah salah satu jalan di Teheran. Ribuan warga membanjiri jalan tragis itu. Di antara gedung-gedung yang setengah hancur akibat pemboman, di mana asap hitam masih mengepul. Itu sendiri tidak mengejutkan, karena warga sering keluar ke jalan saat perang. Namun, pada saat saya melihat apa yang ada di tangan mereka, tangan saya yang memegang tablet tanpa sadar mulai gemetar. Di tangan mereka berkibar bendera. Namun, bendera itu bukan bendera Iran. Itu juga bukan bendera Republik Islam, simbol revolusi. Pada bendera yang diangkat tinggi-tinggi oleh ribuan warga secara serentak itu, di tengah latar belakang putih, tergambar matahari merah bulat. Itu adalah bendera Indonesia, sang saka merah putih. Saya hampir menjatuhkan tablet ke lantai. Saya memutar ulang video dan melihatnya lagi. Tidak ada keraguan. Di tengah kota yang hancur berkeping-keping akibat pemboman ribuan warga Iran, orang-orang yang terluka dengan perban melilit, ibu-ibu menggendong anak-anak,
bahkan orang tua yang bersandar pada tongkat, membanjiri jalanan, masing-masing memegang bendera merah putih buatan tangan. Dan dari mulut mereka, serentak diteriakkan slogan yang sama. Indonesia, Indonesia, wahai Indonesia. Saya menghentikan video dan menatap layar itu lekat-lekat untuk beberapa saat. Saya sama sekali tidak bisa mengerti. Mengapa Indonesia? Hubungan apa yang ada antara kami Iran dan Indonesia? Bukan Tiongkok yang telah membeli minyak selama 25 tahun, bukan Rusia yang merupakan sekutu militer selama 40 tahun, tetapi mengapa rakyat kami meneriakkan nama Indonesia, negara Asia menengah yang berada di sisi lain bumi? Saya segera mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri di negara asal, yang nyaris tidak terhubung melalui komunikasi satelit yang putus-putus, menyampaikan situasinya dengan suara yang lebih kaget daripada saya. Duta besar. Bukan hanya Teheran, fenomena yang sama terjadi secara serentak di Isfahan, Shiraz, Tabriz. Warga di seluruh kota besar turun ke jalan dengan sukarela, menggambar, dan mengibarkan bendera merah putih. Itu bukan diorganisir oleh pemerintah. Tidak ada kekuatan politik yang terlibat. Warga memulainya sendiri. Dan duta besar, instruksi mendesak telah turun dari pemerintah negara asal. Secara resmi, mintalah bantuan dari pemerintah Indonesia. Instruksi untuk meminta pengiriman tim bantuan medis dan tenaga rekonstruksi. Saya menutup telepon dan menatap keluar jendela untuk beberapa saat. Di balik gang sepi di Jakarta Selatan, cahaya menara Jakarta bersinar samar di tengah kabut musim hujan. Kepala saya kacau balau. Mengapa Indonesia? Mengapa? Untuk menemukan jawabannya, saya mulai mengerahkan semua kemampuan analisis diplomat saya yang dingin. Saya masuk ke ruang arsip kedutaan dan mulai memeriksa berkas hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia. Dan di sanalah saya mulai menemukan satu persatu fragmen sejarah mengejutkan yang tidak pernah saya perhatikan selama 7 tahun tinggal di Jakarta. Jalan Jakarta. Jalan yang dibangun oleh 20.000 pekerja konstruksi Indonesia yang meneteskan keringat di gurun Iran 50 tahun yang lalu. Pasukan khusus TNI Indonesia yang dikirim ke Uni Emirat Arab dan berlatih bersama para prajurit setempat berbagi darah. Tentara perdamaian yang di daerah konflik Lebanon, alih-alih senjata, memegang stetoskop untuk mengobati 120.000 pasien, membangun sekolah yang hancur, dan mengajar anak-anak seni bela diri. Nama panggilan yang diberikan penduduk Lebanon kepada prajurit Indonesia, hadiah terbaik yang dikirimkan Tuhan kepada kami. Saya membaca catatan itu, dan tangan saya gemetar sehingga tidak bisa membalik halaman 7 tahun. Saya telah tinggal di negara ini selama 7 tahun, tetapi tidak mengetahui semua fakta ini. Tidak, mungkin saya tahu, tetapi saya tidak menganggapnya penting. Di mata seorang diplomat, Indonesia hanyalah mitra ekonomi yang pandai, membuat semikonduktor dan mobil. Tidak pernah sekalipun saya serius memperhatikan apa yang telah Indonesia lakukan di tanah Timur Tengah kami, ketulusan seperti apa yang ditinggalkan orang-orang Indonesia di gurun kami. Namun, sekarang, 90 juta warga tanah air saya, di tengah neraka yang dihujani bom Amerika, meneriakkan hanya nama Indonesia, bukan siapapun. Keringat 50 tahun yang lalu, catatan 120.000 pasien yang diobati, kenangan anak-anak yang tertawa, sambil belajar seni bela diri, semuanya meledak di tengah perang ini, melampaui waktu setengah abad. Saya duduk di kursi ruang arsip, memegangi kepala dengan kedua tangan, dan bergumam, apa yang sebenarnya saya lihat di negara ini selama 7 tahun? Itu sekitar pukul 3 sore hari itu. Salah satu staf dari lobi lantai 1, kedutaan, menelepon interkom dengan tergesa-gesa, duta besar. Ada tamu, seorang warga Indonesia yang sudah tua, tetapi dia sangat ingin bertemu duta besar. Dia tidak memiliki janji temu, tetapi dia tidak mau pergi. Meskipun sudah kami bujuk, biasanya, saya tidak akan pernah bertemu pengunjung tanpa janji temu. Profesi diplomat membutuhkan formalitas dan prosedur.
Dan apalagi dalam situasi krisis seperti ini, bertemu pengunjung yang tidak dikenal sama sekali tidak sesuai dengan keamanan. Namun, pada hari itu, ada sesuatu yang aneh yang menekan dada saya, yang tidak bisa saya tolak. Mungkin karena indera saya mati rasa oleh berita tragis yang terus mengalir dari tanah air. Saya mengatakan agar dia diizinkan masuk. 3 menit kemudian, pintu kantor terbuka. Di depan pintu berdiri seorang warga Indonesia yang saya perkirakan berusia pertengahan 80-an, tingginya tidak terlalu, badannya kurus, dan punggungnya sedikit membungkuk. Dia mengenakan jaket biru tua yang bersih tetapi sudah usang dan berbulu di sana-sini. Di salah satu tangannya, dia memegang erat-erat kantong kertas berwarna coklat pudar di dada, seolah itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Namun, yang pertama kali menarik perhatian saya bukan pakaian atau wajah orang tua itu adalah kedua tangannya. Tangan itu sama sekali berbeda dari tangan manapun yang pernah saya lihat dalam 58 tahun hidup saya. Sendi-sendi jarinya sangat tebal dan menonjol. Telapak tangannya pecah-pecah, dan di setiap celah retakan itu, 50 tahun waktu telah meresap, kasar dan keras, seolah tidak bisa dicuci bersih dengan sabun apapun, kuku-kukunya patah di sana-sini, dan berubah warna. Di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, terdapat kapalan tebal seperti batu kerikil yang menempel keras, seolah akibat menggenggam benda berat selama bertahun-tahun. Itu sama sekali bukan tangan seorang musisi yang memainkan instrumen, bukan tangan seorang sarjana yang menulis buku, bukan tangan seorang birokrat yang membalik dokumen. Itu adalah tangan seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya membangun sesuatu, bertarung dengan besi, semen, dan batu yang keras. Itu adalah tangan seorang pencipta. Duta besar, terima kasih telah bersedia bertemu, kata orang tua itu dengan suara yang jelas namun sedikit gemetar. Itu bahasa Indonesia. Saya menjawab dalam bahasa Indonesia, selamat datang. Silakan duduk. Ada keperluan apa? Orang tua itu duduk di sofa, tetapi tidak sedetik pun melepaskan kantong kertas kokelat dari dadanya. Seolah ada sesuatu yang lebih berharga dari nyawa di dalamnya. Orang tua itu perlahan membuka mulutnya. Duta besar. Saya tahun ini berusia 84 tahun. Nama saya Suryo. Duta besar, saya pergi ke Iran 52 tahun yang lalu. Saya tanpa sadar, condong dari kursi. Iran 52 tahun yang lalu, orang tua itu melanjutkan, ketika saya berusia 22 tahun, saya terpilih sebagai pekerja konstruksi yang dikirim oleh sebuah perusahaan konstruksi besar Indonesia ke Iran, dan saya pergi ke gurun Iran. Pekerjaan kami saat itu adalah membangun sebuah jalan besar di ibu kota Iran. Tahukah Anda nama jalan itu? Jalan Jakarta. Anda pasti tahu bahwa ada jalan bernama Jakarta di tengah Teheran di negara Anda. Saya mengangguk. Guncangan saat pertama kali menemukan nama itu di ruang arsip beberapa jam sebelumnya masih belum hilang. Tatapan orang tua itu bersinar samar, seolah tersedot ke masa lalu setengah abad yang lalu. Suhu 58 derajat Celcius. Saya pikir termometer rusak. Itu bukan suhu yang memungkinkan manusia hidup. Itu adalah tempat di mana telur yang dipecahkan di tanah akan matang dalam waktu kurang dari 1 menit. Kami bangun pukul 4 pagi dan mulai bekerja sebelum matahari terbit. Siang hari terlalu panas, sehingga jika menyentuh besi, kulit telapak tangan akan lengket dan melepuh. Ketika menggenggam sekop, kulit akan mengelupas dan berdarah. Meskipun begitu, kami tidak berhenti. Orang tua itu menatap tangannya yang kasar yang diletakkan di sandaran sofa. Kapalan dan retakan di tangan itu, bekas luka yang terbentuk di gurun Iran 52 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Mengapa Anda melakukan sejauh itu? Tanya saya. Orang tua itu mengangkat wajahnya dan menatap saya lurus-lurus. Duta besar, tahukah Anda betapa miskinnya Indonesia pada masa itu? Itu adalah masa kelaparan, di mana pada musim semi, karena tidak ada makanan, kami menggali akar rumput untuk dimakan, mengupas kulit pohon untuk direbus. Ibu saya,
karena tidak punya beras, membuat kue dari kulit pinus, dan memberikannya kepada anak-anaknya. Saat memakan kue itu, perut kami terasa penuh dan mulas sepanjang hari. Tetapi, kami memakannya karena jika tidak, kami akan kelaparan. Kami adalah orang-orang yang berasal dari negara seperti itu. Suara orang tua itu sedikit gemetar. Dikatakan bahwa jika pergi ke Iran, kami bisa mendapatkan uang. Jika uang itu dikirimkan kepada keluarga di Indonesia, mereka tidak akan kelaparan. Jadi kami pergi. Kami pergi bahkan jika harus mati. Kami bekerja selama 5 tahun. Jika jari patah, kami splinting dan bekerja lagi keesokan harinya. Jika pingsan karena sengatan panas, kami meminta untuk disiram air banyak-banyak, dan setelah sadar, kami segera menggenggam sekop lagi. Begitulah cara kami membangun Jalan Jakarta. Orang tua itu dengan sangat hati-hati membuka kantong kertas coklat yang dipeluknya di dada. Dari dalamnya, dia mengeluarkan selembar foto hitam putih yang sudah tua. Pinggirannya menguning dan ada beberapa lipatan. Tetapi pemandangan di dalam foto itu hidup dengan jelas. Di tengah gurun pasir yang terhampar luas, sebuah jalan aspal lebar membentang kokoh. Di atas jalan itu, puluhan pemuda Indonesia mengenakan pakaian kerja usang dan helm, berangkulan dan tertawa. Di latar belakang foto, terpampang kokoh, sebuah pelang granit raksasa bertuliskan Jalan Jakarta dalam bahasa Persia dan Indonesia. Wajah para pemuda di foto itu semuanya hangus terbakar matahari. Mereka kurus hingga tulangnya menonjol, tetapi tatapan mereka bersinar seolah telah menguasai seluruh dunia. Orang tua itu menunjuk salah satu orang di foto itu dengan jarinya. Pemuda kurus yang tersenyum riang di ujung kiri barisan depan. Giginya ompong satu di bagian depan, sehingga senyumannya sangat mencolok. Pemuda itu adalah Bapak Suryo, 52 tahun yang lalu, duta besar. Saya telah menyimpan foto ini di dada saya selama 52 tahun. Tidak pernah sehari pun terlewat. Mata orang tua itu memerah. Namun, dia tidak meneteskan air mata. Itu adalah tatapan kuat yang hanya dimiliki oleh orang yang telah bertahan melewati 52 tahun waktu dengan seluruh tubuhnya. Duta besar. Saya melihat berita di televisi bahwa perang terjadi di Iran. Jadi saya datang. Anda datang? Ya. Kami harus membantu Iran. Kami orang Indonesia harus membantu. Saya sesaat tidak bisa menyembunyikan kebingungan saya mendengar kata-kata itu. Bapak tua, terima kasih atas kata-kata baiknya, tetapi itu adalah masalah yang membutuhkan keputusan tingkat negara. Dan saya sendiri tidak bisa memutuskannya. Orang tua itu perlahan condong dari sofa dan menatap mata saya lurus-lurus. Pada saat itu, tatapan orang tua itu benar-benar berubah. Itu bukan lagi tatapan mata buram orang tua berusia 80-an. Tatapan berapi-api seorang pemuda berusia 22 tahun yang 52 tahun yang lalu, menggenggam besi dan meneteskan darah di gurun bersuhu 58 derajat, telah bangkit kembali, menembus waktu setengah abad. Duta besar, saya bekerja di gurun Iran selama 5 tahun, 52 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang-orang Iran melakukan sesuatu untuk kami. Ketika kami pingsan karena panas saat bekerja, orang-orang Iran berlarian dan menopang kami, meskipun mereka sendiri kekurangan air minum. Mereka menuangkan air dari botol minum mereka dan membiarkan kami minum lebih dulu. Ketika saya pingsan karena sengatan panas dan sakit selama 3 hari, seorang ibu dari kota Iran membawakan ramuan yang direbus di rumah. Tidak ada satu kata pun yang bisa kami pahami. Tapi ibu itu datang setiap hari. Setiap hari selama 3 hari. Sampai saya bisa bangun. Suara orang tua itu mulai gemetar. Namun, dia masih tidak meneteskan air mata. Duta besar. 52 tahun telah berlalu. Saya tidak tahu apakah ibu itu masih hidup atau sudah meninggal. Tapi, saya tidak pernah melupakan dia satu hari pun. Hati yang berbagi air minumnya sendiri dengan orang asing yang tidak bisa berbicara bahasanya, membawakan makanan sendiri. Itulah orang-orang Iran.
Orang-orang itu sekarang sekarat karena bom. Orang tua itu dengan tinjunya yang keriput memukul lututnya dengan keras. Saya datang ke sini bukan untuk berdiplomasi. Saya datang untuk membalas budi kepada orang-orang yang memberi saya segelas air 52 tahun yang lalu. Jika negara tidak membantu, saya akan pergi sendiri. Saya akan membawa tubuh tua ini saja. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu dalam tubuh saya pecah berbunyi untuk pertama kalinya, benar-benar untuk pertama kalinya dalam 32 tahun karier diplomatik saya. Tiongkok mengatakan tidak ada gunanya dan memutuskan telepon. Rusia bahkan tidak menjawab telepon. Para kekuatan besar yang agung itu, yang disebut sekutu selama 25 dan 40 tahun, melarikan diri seperti tikus sambil memeluk kontrak. Namun, orang tua berusia 84 tahun dari negara ini, yang tidak memiliki kepentingan, kewajiban diplomatik, atau aliansi militer apapun, datang ke kedutaan untuk membalas budi segelas air yang diterima 52 tahun yang lalu. Dia menggenggam tinjunya erat-erat, mengatakan akan pergi ke Iran bahkan dengan tubuh tuanya yang sebatang kara. Apakah ini perhitungan? Apakah ini pertukaran keuntungan? Apakah ini tindakan yang sesuai dengan aturan diplomasi yang saya yakini selama 32 tahun? Saya tidak bisa menjawab di hadapan orang tua ini yang selama 52 tahun menyimpan selembar foto di dadanya dan tidak bisa melupakan gurun Iran. Semua argumen diplomatik saya selama 32 tahun tidak lebih dari sampah yang lebih ringan dari selembar kertas. Saya menggenggam tangan kasar orang tua itu erat-erat. Itu dingin dan kasar. Tetapi lebih hangat dari tangan manapun yang pernah saya genggam dalam 58 tahun hidup saya. Ini bukan etiket bisnis. Ini bukan protokol diplomatik. Ini adalah ketulusan hati. Setelah Bapak Suryo meninggalkan kedutaan, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk beberapa saat. Sepertinya masih ada kehangatan yang tersisa di kursi sofa tempat dia duduk. Sentuhan tangannya yang kasar dan keras tidak hilang dari telapak tangan saya. Di atas meja kantor, kantong nasi uduk yang dibawa Bapak Santoso pagi itu masih tergeletak. Saya menatap nasi uduk itu, perlahan mengulurkan tangan dan membuka kantongnya. Itu adalah nasi uduk dingin. Tetapi saat saya memasukkannya ke dalam mulut, tenggorokan saya tercekat dan air mata mengalir. Terbayang di mata saya sosok sekretaris Santoso yang mungkin mampir ke toko serba ada pada dini hari untuk membeli nasi uduk ini. Seorang sekretaris pertama Kementerian Luar Negeri membeli nasi uduk di toko serba ada pada dini hari dan bergegas ke kedutaan negara asing. Pemandangan seperti ini bisa dilihat di negara mana? Namun, keajaiban yang benar-benar membuat saya berlutut terjadi hanya beberapa jam kemudian. Itu sekitar pukul 7 malam. Bapak Santoso menelepon lagi, duta besar. Besok pagi akan diadakan rapat kabinet diperluas darurat di Kementerian Luar Negeri. Ini adalah forum untuk membahas kebijakan resmi pemerintah Indonesia terhadap situasi Iran. Apakah duta besar bisa hadir langsung untuk menjelaskan situasi Iran? Saya sesaat tidak percaya telinga saya. Seorang duta besar asing hadir langsung dan berbicara dalam rapat kebijakan internal pemerintah negara lain adalah hal yang sangat jarang terjadi dalam praktik diplomasi internasional. Dalam 32 tahun karier diplomatik saya belum pernah menerima undangan seperti itu. Saya langsung menyetujuinya. Keesokan paginya, dini hari, di ruang sidang utama lantai 7 Gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta Pusat. Saat saya memasuki ruang sidang itu, saya langsung mengerti mengapa rapat ini disebut rapat diperluas darurat. Karena orang-orang yang duduk di sekitar meja bundar raksasa itu adalah inti kekuasaan negara Indonesia itu sendiri. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Badan Keamanan Nasional, serta pejabat setingkat Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal dari kementerian terkait. Lebih dari 20 orang duduk dengan menahan napas. Saat rapat dimulai, Menteri Luar Negeri terlebih dahulu menjelaskan situasi Iran saat ini. Di layar diputar rekaman pemboman Teheran dan rekaman demonstrasi yang mengibarkan bendera merah putih. Udara di ruang sidang membeku. Lalu,
Menteri menunjuk saya dan berkata, "Hari ini, kami secara khusus mengundang Duta Besar Iran untuk Indonesia. Kami ingin mendengar langsung suara dari lapangan." Saya berdiri dari tempat duduk saya. Tatapan lebih dari 20 pejabat tertinggi Indonesia serentak tertuju pada saya. Dengan suara gemetar, saya mulai berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang saya pelajari dan kuasai selama 7 tahun di Jakarta, pada saat itu, terasa lebih mendesak dan menyayat hati daripada bahasa apapun yang terhormat pemerintah Indonesia dan semua pihak terkait. Pada saat ini, di tanah air saya, puluhan ribu warga terluka dan kehilangan nyawa akibat pemboman. Tiongkok, yang selama 25 tahun membeli minyak kami, melarikan diri sambil memeluk kontrak. Rusia, yang merupakan sekutu militer selama 40 tahun, bahkan tidak menjawab telepon. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berdaya di hadapan hak veto Amerika pada saat semua kekuatan besar dunia membelakangi. 90 juta warga Iran secara sukarela menggambar dan mengibarkan bendera merah putih di jalanan dan hanya meneriakkan nama Indonesia. Saya menarik napas sekali dan melanjutkan, kemarin seorang warga Indonesia yang sudah tua mengunjungi kedutaan ini. Seorang kakek berusia 84 tahun. Beliau adalah orang yang membangun Jalan Jakarta di gurun Iran 52 tahun yang lalu. Beliau berkata kepada saya bahwa 52 tahun yang lalu orang-orang Iran memberinya segelas air. Dan untuk membalas budi itu, beliau akan pergi ke Iran bahkan dengan tubuh tuanya yang sebatang kara. Ruang sidang hening seperti disiram air. Terlihat beberapa mata peserta memerah. Saya telah hidup sebagai diplomat selama 32 tahun dan percaya bahwa diplomasi adalah pertukaran keuntungan. Namun, setelah bertemu dengan orang tua itu, saya menyadari bahwa saya telah salah selama 32 tahun. Negara Anda, Indonesia, tidak pernah datang kepada kami untuk mencari keuntungan. Tidak pula menginjak-injak tanah kami. Yang ditinggalkan Indonesia di gurun timur tengah kami hanyalah keringat dan ketulusan hati. Dan ketulusan hati itu, setelah 50 tahun, hari ini meledak di tengah neraka perang, menjadi teriakan 90 juta orang yang mencari keselamatan. Tolong bantu kami. Keheningan yang berat menyelimuti ruang sidang. Di tengah keheningan itu, Menteri Pertahanan membuka mulut dengan suara yang sangat berat. Cerita duta besar adalah permintaan yang sangat menyentuh hati. Namun, dari sudut pandang Kementerian Pertahanan, kami harus menyampaikan kekhawatiran yang realistis. Saat ini, wilayah Iran adalah zona tempur di mana operasi militer yang dipimpin Amerika sedang berlangsung. Mengirim pasukan TNI kami ke wilayah itu adalah tindakan yang secara langsung membahayakan keselamatan warga negara kami. Selain itu, Amerika yang menyerang Iran adalah sekutu militer terpenting kami. Mengirim pasukan bantuan ke wilayah di mana operasi militer Amerika sedang berlangsung berpotensi menimbulkan riak diplomatik yang serius dalam aliansi Indonesia-Amerika. Kata-kata Menteri Pertahanan dingin, tetapi tidak salah. Saya merasakan jantung saya menjadi dingin. Apakah ini juga perhitungan keuntungan, menjaga muka dengan negara adidaya Amerika, dan menutup telinga terhadap jeritan negara kecil? Apakah itu kenyataan kejam dunia ini? Namun, pada saat itu, seseorang di sudut ruang sidang mengangkat tangan. Itu adalah Panglima TNI. Jenderal berseragam militer itu mengambil selembar foto yang diletakkan di atas meja. Foto itu adalah salah satu yang saya ajukan sebagai materi penjelasan. Foto anak Iran yang terluka dengan perban melilit dan mengibarkan bendera merah putih buatan tangan di tengah puing-puing pemboman. Menteri, saya juga seorang prajurit. Wajar bagi seorang prajurit untuk menghitung risiko. Namun, bisakah kita menjawab anak yang mengibarkan bendera merah putih di foto itu bahwa kami tidak akan pergi karena ada risiko?
Pasukan TNI kami telah menumpahkan darah untuk perdamaian di Timur Tengah, di Uni Emirat Arab, dan Lebanon. Apakah saat itu tidak ada risiko? Ada risiko, tetapi kami pergi. Mengapa kami pergi? Karena itulah Tentara Nasional Indonesia. Udara di ruang sidang kembali bergetar hebat. Beberapa peserta mulai mengangguk mendengar kata-kata Panglima TNI. Namun, Menteri Pertahanan tetap dengan ekspresi keras. Di tengah pro dan kontra yang seimbang, ketegangan yang mencekam menyelimuti ruang sidang, seolah suhu turun hingga nol. Pintu kayu ruang sidang yang berat terbuka, dan seseorang masuk. 20 pejabat tinggi yang duduk di ruang sidang serentak berdiri dari tempat duduk mereka. Itu adalah Presiden Indonesia. Presiden berjalan perlahan ke kursi utama di meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan duduk. Ekspresinya tegas dan kaku. Tetapi tatapannya sedikit bergetar saat menatap saya. Ketika Presiden duduk, udara di ruang sidang menjadi seberat timah. Saya sudah mendengar diskusi sebelumnya, kata Presiden dengan suara rendah, namun jelas. Saya memahami kekhawatiran Menteri Pertahanan sepenuhnya. Saya juga mendengarkan pendapat Panglima TNI. Dan saya juga mendengar langsung permohonan Duta Besar Iran. Tatapan Presiden perlahan meluncur di atas foto-foto yang diletakkan di meja. Pemandangan kota Teheran yang hancur karena pemboman, warga yang menangis dan berteriak sambil mengibarkan bendera merah putih. Foto seorang anak kecil yang terluka dengan perban melilit, menggambar bendera merah putih dengan pulpen. Tangan Presiden mengambil salah satu foto dari tumpukan foto itu. Lihat foto ini. Foto yang dipegang Presiden adalah foto udara Jalan Jakarta yang menunjukkan puluhan ribu warga berkumpul di depan plang. Di tengah asap hitam pemboman yang menutupi langit, kerumunan yang mengibarkan bendera merah putih membentang tanpa batas berpusat pada plang granit. 50 tahun yang lalu, generasi orang tua kita bekerja keras hingga tulang remuk di gurun itu untuk membangun jalan. Jalan Jakarta. Nama kita terukir di tanah itu. Bahkan setelah revolusi berlalu, perang berlalu, 50 tahun berlalu, orang-orang itu tidak menghapus nama itu. Mengapa mereka tidak menghapusnya? Karena keringat yang ditumpahkan ayah-ayah kita adalah nyata. Suara Presiden perlahan mulai menguat. Hubungan dengan Amerika yang disebutkan Menteri Pertahanan. Risiko diplomatik, semuanya benar. Namun, hari ini, saya ingin mengusulkan kalian untuk melakukan perhitungan yang berbeda. Presiden perlahan berdiri dari tempat duduknya. 75 tahun yang lalu, negara ini hancur berkeping-keping. Selama Perang Dunia Kedua, semuanya terbakar habis. Dan itu adalah negara paling menyedihkan di dunia. Tanpa makanan, pakaian, atau tempat tidur. Pada saat itu, ada negara-negara yang membantu kita. Pemuda-pemuda dari negara yang namanya tidak kita kenal, menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka untuk kita. Apakah mereka menghitung kepentingan negara? Apakah minyak keluar dari tanah kita? Apakah mereka datang untuk mendapatkan pangkalan militer? Semua orang di ruang sidang menahan napas dan mendengarkan kata-kata Presiden. Mereka datang bukan demi keuntungan, tetapi demi moralitas. Mereka datang dengan hati nurani sebagai manusia. Jika 75 tahun yang lalu, negara-negara itu menghitung keuntungan, negara Indonesia yang duduk di ruang sidang ini, hari ini tidak akan ada. Tidak satu pun dari kita yang duduk di sini akan bisa lahir. Tatapan Presiden beralih ke Menteri Pertahanan. Menteri, kesempatan untuk membalas budi kepada orang-orang yang menyelamatkan kita 75 tahun yang lalu telah tiba. Bukan membalas langsung, tetapi meneruskan budi itu kepada orang lain. 90 juta orang yang sekarat karena bom di sisi lain bumi sekarang memanggil nama kita untuk meminta bantuan. Jika kita membelakangi, kita akan menghina pengorbanan orang-orang yang menyelamatkan kita 75 tahun yang lalu. Presiden meletakkan kedua tangannya di atas meja. Saya memutuskan, kami akan mengirimkan tim bantuan medis darurat dan pasukan bantuan rekonstruksi Indonesia ke Iran. Ini bukan pasukan tempur,
Ini adalah tentara perdamaian yang membawa stetoskop alih-alih senjata dan semen alih-alih bom. Sama seperti generasi orang tua kita yang membangun Jalan Jakarta 52 tahun yang lalu dengan tangan kosong, kami juga akan pergi untuk membangun kembali apa yang hancur dengan tangan kosong. Menteri Pertahanan menggigit bibirnya sejenak, tetapi kemudian perlahan menundukkan kepala. Saya akan mengikuti kehendak Presiden. Panglima TNI memberi hormat. Menteri Luar Negeri mengangguk. Semua orang di ruang sidang menunjukkan persetujuan, tidak ada yang menolak. Pada saat itu, saya duduk di sudut ruang sidang, dengan mulut tertutup rapat, dan kedua tangan saya gemetar. Selama 32 tahun saya hidup sebagai diplomat, saya belum pernah melihat rapat seperti ini. Rapat yang tidak mempertanyakan keuntungan. Keputusan yang tidak memukul kalkulator. Keputusan yang mendengarkan jeritan warga negara yang tidak dikenal yang sekarat di sisi lain bumi, lebih dulu daripada menjaga muka dengan sekutu raksasa Amerika. Inilah Indonesia. Setelah rapat berakhir, saya tidak bisa beranjak dari tempat duduk. Saya sendirian di ruang sidang yang sepi, menatap langit-langit, dan mendengar suara semua keyakinan 32 tahun karier diplomatik. Saya hancur berkeping-keping seperti jendela kaca. Diplomasi adalah pertukaran keuntungan. Kebaikan tanpa imbalan tidak ada. Jika tidak berpegang pada kekuatan besar, kita tidak bisa bertahan. Semua prinsip angkuh itu adalah kebohongan. Tiongkok. Setelah mendapatkan keuntungan 45 miliar dolar AS, melarikan diri sambil memeluk kontrak ketika krisis datang. Rusia. Setelah menjual senjata senilai 35 miliar dolar AS, bahkan tidak menjawab telepon. Namun, Indonesia, yang tidak memiliki keuntungan apapun, datang pada dini hari membeli nasi uduk. Seorang kakek berusia 84 tahun datang untuk mengatakan akan pergi bahkan dengan tubuh sebatang kara, dan Presiden memutuskan untuk mengirim pasukan untuk membalas budi 75 tahun yang lalu. Apakah ini keuntungan? Apakah ini perhitungan? Tidak. Ini adalah satu-satunya kata yang tidak tertulis di buku teks diplomasi manapun di dunia ini, tidak dianalisis, di esai ilmu politik internasional manapun, yang hanya bisa dijelaskan dengan nama Indonesia. Ketulusan, sejak keputusan pengiriman pasukan oleh Presiden Indonesia, negara ini mulai bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, seperti binatang buas, lebih cepat dari kekuatan besar, manapun yang pernah saya lihat selama 32 tahun. Hanya 4 jam setelah keputusan pengiriman pasukan, 3 pesawat angkut raksasa TNI Angkatan Udara Indonesia berbaris di landasan pacu Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta dengan mesin menderu-deru. Di badan pesawat angkut, lambang palang merah dan bendera merah putih bersinar terang. Di dalam perut burung besi raksasa itu, dimuat 6 ruang operasi bergerak, peralatan rumah sakit lapangan, 38 ton obat-obatan, alat penjernih air, generator listrik, serta 100 dokter militer dan perwira perawat, dan 200 anggota unit Zeni Konstruksi. Saya menyaksikan langsung pemandangan keberangkatan itu dari Menara Kontrol Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Kementerian Luar Negeri Indonesia, secara luar biasa mengundang saya ke lokasi. Di landasan pacu yang dingin pada pukul 5 pagi, 300 anggota pasukan berbaris rapi. Di bahu mereka bukan senjata, melainkan ransel medis. Di pinggang mereka, alih-alih sabuk amunisi, terpasang kit pertolongan pertama. Komandan berdiri di depan pasukan dan memberikan perintah singkat dan tegas. Kita tidak pergi untuk membunuh musuh, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Jangan lupakan, keringat yang ditumpahkan generasi orang tua kita 52 tahun yang lalu saat membangun jalan di gurun itu. Kita pergi untuk menepati janji keringat itu. 3 pesawat angkut itu melaju di landasan pacu dengan suara menggelegar seperti guntur, membelah kegelapan, dan naik ke angkasa.
lambang bendera merah putih yang tergambar di sayap belakang melintas seperti seberkas cahaya di langit dini hari Jakarta. Saya menempelkan dahi ke jendela menara kontrol dan terus menatap hingga pesawat angkut itu menghilang di antara awan. 300 pemuda Indonesia yang berada di pesawat itu, mereka adalah orang asing sepenuhnya bagi kami Iran. Tanpa ikatan darah, tanpa aliansi, tanpa hubungan kepentingan. Meskipun begitu, orang-orang asing itu sekarang mempertaruhkan nyawa mereka dan terbang menuju medan perang yang dihujani bom untuk menyelamatkan orang-orang tak dikenal di tanah air saya. 8 jam kemudian, laporan masuk bahwa pesawat angkut itu telah mendarat di bandara sementara di Iran Tenggara. Dan 2 jam kemudian, laporan cepat diberitakan bahwa mereka telah menyelesaikan perjalanan darat hingga ke Teheran. Saya memantau situasi secara real-time di ruang komunikasi kedutaan. Namun, sejak saat itu, rekaman video yang dikirim dari Teheran mulai benar-benar menghancurkan saya. Rekaman pertama, adegan tim bantuan medis Indonesia memasang peralatan di rumah sakit lapangan sementara di selatan Teheran. Hanya 3 jam setelah turun dari pesawat angkut, ruang operasi bergerak telah dirakit dan listrik mengalir. Di depan ruang operasi itu, ratusan warga Iran yang terluka akibat pemboman berbaris panjang. Para dokter militer Indonesia berlarian keluar dan mulai memeriksa dan mengelompokkan para korban luka satu persatu. Namun, dalam video itu terlihat salah satu dokter militer muda Indonesia menggendong seorang anak kecil Iran yang terluka di lengannya. Pecahan beton menancap di kaki anak itu, dan darah mengalir. Anak itu ketakutan dan menangis histeris. Dokter militer itu memeluk anak itu dan membisikkan dalam bahasa Persia yang terbata-bata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Rekaman kedua. Adegan anggota unit Zeni Konstruksi Indonesia membangun kembali gedung sekolah dasar yang hancur akibat pemboman di Teheran. Di belakang para prajurit Indonesia yang berlumuran debu semen dan meneteskan keringat sambil menumpuk batu bata, terlihat warga Iran yang menyaksikan pemandangan itu mendekat satu persatu dan mulai membantu mengangkut batu bata bersama. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipahami. Namun, pemandangan prajurit Indonesia dan warga Iran berdiri berdampingan dan menumpuk batu bata itu adalah bukti aliansi yang lebih kuat daripada perjanjian diplomatik apapun. Rekaman ketiga. Ini adalah rekaman yang benar-benar menghancurkan saya. Jalan Jakarta di utara Teheran. Puluhan ribu warga Iran berkumpul di depan pelang granit berusia 50 tahun itu. Itu adalah orang-orang yang berkumpul memanfaatkan jeda sementara pemboman oleh militer Amerika. Di tangan mereka masih berkibar bendera merah putih buatan tangan. Namun, di antara kerumunan itu, terlihat seorang prajurit Indonesia dengan lambang bendera merah putih berjalan. Dia adalah prajurit muda dari unit rekonstruksi. Ketika prajurit itu berhenti di depan pelang jalan Jakarta dan memberi hormat, puluhan ribu warga Iran serentak bersorak, "Indonesia Jaya! Indonesia datang! Kami selamat." Ketika sorakan itu menembus pengeras suara monitor kecil di kedutaan dan menghantam gendang telinga saya tidak bisa lagi menahannya. Saya terjatuh dari kursi ke lantai. Baju zirah diplomasi yang telah menguasai jiwa saya selama 32 tahun, dinding tebal perhitungan dan keuntungan, hancur berkeping-keping, seperti kaca di hadapan sorakan puluhan ribu orang itu, dan runtuh. Dan tepat pada saat itu, laporan paling mengejutkan lainnya datang dari Teheran. Itu adalah reaksi dari Garda Revolusi Iran. Garda Revolusi adalah organisasi paling kuat dan kejam di Iran. Mereka tidak pernah mengizinkan pasukan asing memasuki wilayah Iran. Itulah prinsip besi mereka. Kekhawatiran juga muncul dari pihak Indonesia bahwa bentrokan dengan Garda Revolusi tidak dapat dihindari saat tim bantuan Indonesia memasuki Teheran. Namun, isi laporan itu adalah sebagai berikut. 4 kendaraan lapis baja milik Garda Revolusi berbaris
di jalur masuk tim bantuan medis Indonesia ke kota Teheran. Namun, kendaraan lapis baja itu tidak menghalangi masuknya tim bantuan Indonesia. Sebaliknya, 4 kendaraan lapis baja itu bergerak di depan dan di belakang kendaraan tim bantuan Indonesia, membentuk konvoi pengawal dan mengamankan jalur masuk yang aman. Garda Revolusi mengawal pasukan asing adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Islam Iran. Saya membaca laporan itu dan sangat memahami mengapa hal itu terjadi. Karena Indonesia bukanlah musuh Iran, karena mereka datang tidak membawa senjata, melainkan stetoskop, karena mereka datang bukan untuk merebut, melainkan untuk membangun kembali sekolah yang hancur. Karena keturunan dari negara yang 52 tahun yang lalu membangun jalan Jakarta dengan tangan kosong dan pergi, kini datang lagi untuk membangun kembali apa yang hancur dengan tangan kosong. Bahkan, Garda Revolusi yang bersenjata lengkap pun di hadapan ketulusan hati itu hanya bisa menurunkan senjata dan membuka jalan. Hanya ketulusan hati yang mengalahkan senjata. Malam itu, setelah memastikan semua kabar gembira yang mengalir dari Iran, saya memadamkan semua lampu di kantor kedutaan dan duduk sendirian dalam kegelapan. Di luar jendela terlihat pemandangan malam yang tenang di Jakarta Selatan. Cahaya-cahaya jalan samar-samar meresap di tengah kabut musim hujan. Pemandangan yang telah saya tatap setiap malam selama 7 tahun itu, pada malam ini, terlihat sangat berbeda. 7 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali bertugas di kota ini, saya meremehkan Indonesia. Negara ekonomi besar Asia yang pandai membuat semikonduktor dan mobil. Bagi kami Iran, itu hanyalah mitra dagang yang lumayan. Tidak lebih, tidak kurang. Selama 7 tahun tinggal di kota ini, saya menghadiri ratusan jamuan diplomatik, melakukan puluhan pertemuan tingkat tinggi, dan bertukar ribuan telegram diplomatik, hanya melihat permukaan negara Indonesia. Saya mencoba memahami negara ini hanya dengan angka dan statistik serta dokumen. Berapa GDP dunia? Berapa volume ekspor? Seberapa besar kekuatan militernya? Seberapa jauh pengaruh diplomatiknya? Namun, dalam 72 jam ini, saya melihat wajah asli negara ini. Saya melihat manusia, bukan angka. Sekretaris Kementerian Luar Negeri yang datang pada pukul 5 pagi, membeli nasi uduk di toko, serba ada, dan bergegas ke kedutaan negara asing. Orang tua, berusia 84 tahun, yang menyeret tubuh tuanya datang untuk membalas budi segelas air yang diterima di gurun Iran 52 tahun yang lalu. Presiden yang memutuskan untuk mengirim pasukan tanpa perhitungan keuntungan, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membalas budi yang diterima 75 tahun yang lalu. 300 pemuda yang terbang ke medan perang yang dihujani bom dengan stetoskop alih-alih senjata. Dokter militer yang menggendong anak Iran yang tidak bisa berbicara bahasanya dan membisikkan tidak apa-apa dengan suara gemetar. Inilah Indonesia. Inilah jantung sejati negara ini, yang selama 7 tahun saya hanya melihat permukaannya dan tidak berusaha melihat isinya. Dalam kegelapan, saya perlahan membuka laci meja. Di dalamnya ada salinan foto hitam putih yang ditinggalkan Bapak Suryo. Foto para pemuda kurus yang tersenyum riang di depan pelang jalan Jakarta 52 tahun yang lalu. Saya mengangkat foto itu dan menatapnya di depan langit malam Jakarta di luar jendela. Pada saat itu, saya akhirnya benar-benar mengerti mengapa 90 juta warga Iran memanggil Indonesia. Bukan Amerika, bukan Tiongkok, bukan Rusia. Itu bukan karena kekuatan militer Indonesia kuat. Bukan juga karena kekuatan ekonomi Indonesia besar. Sama sekali bukan karena Indonesia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia bukanlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak memiliki senjata nuklir, dan bukan negara adidaya yang menentukan tatanan dunia. Namun, Indonesia memiliki satu-satunya senjata yang tidak dimiliki kekuatan besar manapun, ketulusan. Ya, ketulusan hati pemuda kurus yang datang dari negara yang sangat miskin
52 tahun yang lalu, membangun jalan, sambil meneteskan darah di gurun bersuhu 58 derajat, ketulusan hati yang menyelamatkan 120.000 nyawa di medan perang Lebanon dengan stetoskop alih-alih senjata. Ketulusan hati yang menumpahkan keringat bersama para prajurit setempat di gurun Uni Emirat Arab dan mendapatkan nama saudara. Dan sekarang, tanpa keuntungan apapun, ketulusan hati yang mengirimkan 300 pemuda ke medan perang yang dihujani bom. 45 miliar dolar AS Tiongkok, 35 miliar dolar AS Rusia, dan kapal induk bertenaga nuklir Amerika tidak bisa mencapai apapun yang dilakukan oleh ketulusan hati Indonesia. Setetes keringat 52 tahun yang lalu telah menjadi benih keajaiban yang hidup di dada 90 juta orang, melampaui waktu setengah abad. Aliansi yang diikat oleh kekuatan besar dengan dolar dan senjata melarikan diri seperti tikus saat sebuah bom meledak. Namun, kepercayaan yang dibangun Indonesia dengan keringat tangan kosongnya tidak bisa dihancurkan sedikit pun oleh waktu 50 tahun, badai darah revolusi, atau api perang. Inilah hukum sejati diplomasi. Jawaban yang saya cari selama 32 tahun ada di sini, di negara kecil namun raksasa ini, Indonesia. Keesokan paginya, bel pintu masuk kedutaan berdering. Ketika saya membuka pintu, Bapak Suryo berdiri di sana. Wajah orang tua itu dipenuhi senyum cerah dan damai, menggantikan ekspresi sedih yang saya lihat 2 hari sebelumnya. Duta besar, saya melihat di televisi. Indonesia kami mengirimkan tim medis ke Iran, kan? Ya Bapak tua, kami mengirimkannya. Itu berkat Anda. Orang tua itu menggelengkan kepala. Bukan berkat saya. Itu berkat Ibu Iran yang memberi saya air minum 52 tahun yang lalu. Benih yang ditanam ibu itu berbuah setelah 52 tahun. Orang tua itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah lencana kecil bendera merah putih. Lencana logam kecil yang disematkan di kerah baju. Orang tua itu menggenggamkan itu di tangan saya. Simpan ini, sampai negara Anda bangkit kembali, Indonesia akan ada di samping Anda. Sama seperti Jalan Jakarta yang bertahan 52 tahun, kami juga akan bertahan. Saya berjanji, saya menerima lencana kecil itu dengan kedua tangan dan tidak bisa berbicara untuk beberapa saat. Lencana merah putih yang diletakkan di telapak tangan saya tampak buram karena air mata mengalir deras dari mata saya tanpa henti. Ada prinsip besi diplomasi yang telah menguasai saya selama 32 tahun. Hubungan antar negara adalah pertukaran keuntungan. Kebaikan tanpa imbalan tidak ada. Jika tidak berpegang pada kekuatan besar, kita tidak bisa bertahan hidup. Semuanya bohong. Diplomasi sejati bukanlah pertukaran keuntungan. Aliansi sejati tidak diikat dengan dolar dan senjata. Hubungan antar negara sejati sejuburan dengan terusan hati yang memancar dari lubuk terdalam manusia, seperti segelas air yang dibagikan di gurun 52 tahun yang lalu, seperti satu nasi uduk yang dibeli pada dini hari, seperti suara gemetar seorang dokter militer yang memeluk anak yang tidak bisa berbicara bahasanya, dan membisikkan tidak apa-apa. Dan satu-satunya negara yang selama lebih dari 50 tahun terus membuktikan ketulusan hati itu tanpa goyah sedikit pun adalah Indonesia. Ini adalah kisah mengejutkan yang disaksikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia dalam 72 jam. Bagikanlah kisah ini secara luas. Kisah tentang setetes keringat 52 tahun yang lalu yang menjadi penyelamat 90 juta orang. Ketulusan kecil mengubah dunia.